Awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, 1. mengingkari ayat-ayatnya Allah, 2. wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh nabi yang Allah utus kepada mereka bighairi haqq, tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa hak, tanpa ada kebenaran yang bisa membenarkan perlakuan mereka. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Jadi yang pertama mereka mengingkari ayat-ayat Allah, yang kedua membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka, ketiga membunuh orang-orang yang menyeru pada kebaikan, salah satunya orang yang menyeru untuk berbuat adil. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah berfirman, maka beri kabar gembira kepada orang yang melakukan 3 perkara tadi. Yang pertama apa jemaah? Mengingkari ayat Allah. Yang kedua membunuh nabi. Yang ketiga membunuh mereka yang menyeru kepada keadilan. Fabashshirhum, kalimatnya kalimat kiasan. Kan Bashir itu artinya
kabar gembira. Tapi kalimat ini nih kalimat seperti, oh lihat ya, sialkan aja, nanti ada kabar gembira buat Anda. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim. Kabar gembira untuk kalian semua yang berlaku 3 hal tadi, akan ada azab yang sangat pedih menanti kalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah dirahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 138 jilid yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab dengan apa yang mereka lakukan dari 3 perangai yang digambarkan di ayat ini. Jadi ini dicela sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat dosa, mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah karena kesombongannya. Mereka menolak ayat-ayat Allah, disertai mereka membunuh nabi yang diutus kepada mereka, dan ketika nabi-nabi terbunuh, mereka membunuh orang-orang solihnya yang menyeru kepada kebaikan. Kalau hari ini kita tadabbur, diantaranya adalah orang nolak ayat Allah. Yang kedua, kalau membunuh nabi sudah tidak ada lagi karena la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW dalam riwayat, tidak ada nabi sesudah aku, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada. Ana, kata Nabi, ana khataman nabiyyin, aku Rasulullah SAW penutup dari semua nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Jadi la nabiyya ba'di, kata Nabi, nggak ada nabi sesudah diriku. Gimana dengan hadis Nabi SAW yang Nabi pernah mengatakan, kalau ada nabi sesudahku lakana Umar, nabi itu pasti adalah Umar bin Khattab. Itu bukan kalimat Umar berarti nabi, bukan. Maknanya adalah itu pujian dari baginda Nabi SAW kepada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kembali dalam bahasan, mereka membunuh para nabi mereka. Kalau zaman sekarang nggak ada. Nah, nomor 3 ini terjadi. Mereka membunuh atau berbuat makar kepada orang-orang yang menyeru kepada keadilan, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Ditutup aksesnya, tidak dipermudah dalam kebaikan-kebaikan itu tersebar luasnya, dibubarkan atau apa segala macamnya. Ini salah satu gambaran-gambaran yang kalau ditadaburi serupa dengan perlakuan nomor 3 dari ayat Ali Imran 21, dari ayat 21 surah Ali Imran. Di antaranya mereka membunuh orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Nilai kebaikan itu salah satunya keadilan. I'dilu, berbuat adilah. Qist itu artinya juga selain daripada adil, Allah juga pernah memerintahkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalau kamu berlaku adil, itu lebih dekat dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, celaan ini jelas kepada orang yang berlaku 3, tapi bentuk memberi kabarnya agak unik. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik diksi, sebaik-baik plot twist, sebaik-baik kalimat pembuka dan kalimat penutup, gak mungkin ada satu diksi pun yang salah tersemat dalam Quran, gak akan pernah. Karena Allah menstatementkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pertanyaannya, kenapa kok kalimatnya fabasyirhum bi'adzabin alim? Biasanya kan wabasyiru bil jannah, biasanya kan gitu ya. Basyir itu gandengannya syurga, basyir gandengannya syurga, basyir gandengannya kegembiraan, pasti biasa gitu. Wabasyiris sabirin, Al-Quran surah Al-Baqarah, beri kabar gembira untuk yang sabar. Wabasyirhum, terus ada kalimat-kalimat tentang kegembiraan atas yang sabar, atas yang takwa, atas mereka-mereka yang akan meraih surga. Wabasyiru bil jannah. Tapi kok kali ini Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di antara kalimatnya adalah fabasyirhum bi'adzabin alim. Ternyata kalimat wabasyirhum bi'adzabin alim ini, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan menerima azab yang pedih. Ini bentuk penghinaan Allah atas mereka yang sangat betul-betul pantas dihinakan. Orang Jawa bilang deloen ya. Kalau ada orang berbuat maksiat, terus ya terserah saya dong, atau dalam bahasa Jawanya
karepku lah, terserah saya lah. Terus ada orang yang mengingatkan, ditolak seperti itu, lalu dia mengatakan, yo sak karepmu sak bahagiamu. Itu tuh kalimat yang cenderung kepada yo sak karepmu, seolah itu kalimat yang hendak membiarkan, tapi sejatinya itu kalimat yang menohok sangat amat dahsyat jemaah. Makanya kalimat ini juga sama fungsinya demikian. Fabasyirhum, ini kabar gembira buat kamu. Kalau kamu berlaku 3 tadi, fabasyirhum bi'adzabin alim, ada kabar gembira bahwa kalian akan mendapat azab yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ayat berikutnya ini jadi ayat kuncian kalau saya boleh bilang. Karena ayat ini jamaah akan membuat seseorang itu amalnya hangus, dan membuat seseorang itu harus memperhatikan tiap-tiap amalnya supaya nggak hangus. Harus berbuat apa? Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Allah berfirman, mereka itulah. Berarti mereka ini siapa? Merujuk kembali kepada ayat 21. Mereka inilah adalah mereka orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau menerima kebenaran dari lisan yang menyampaikan kebenaran itu sendiri, membunuh nabi-nabi mereka, menghalang-halangi orang soleh yang hendak berdakwah kepada mereka, bahkan dibuat makar supaya orang soleh ini jatuh harkat martabat kehormatannya, jatuh robek daripada namanya, terluka daripada fisiknya, mentalnya dibuat drop sedrop-dropnya. Ulaika, mereka itulah adalah orang kalau mengamalkan amalan 21 tadi, habitat a'maluhum, Allah akan hapuskan amal-amalnya kembali nol seperti sedia kala, dan itu membuat dia jadi hamba yang sangat merugi fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan apalagi di akhirat. Kalimat closing statementnya ini yang paling parah. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan pernah ada yang menolongnya. Allahu akbar walillahilhamd. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh kalimatnya, kalau ada seseorang au kama qal, kalau ada seseorang mendapati di waktu pagi, kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab pernah menasihati kita bersama agar amalan kalian tidak hangus, selain jangan lakukan poin 21, kalau kalian ada di waktu pagi jangan tunda amal soleh sampai di waktu petang, pun kalau ada di waktu petang jangan tunda amal soleh sampai di waktu pagi. Kalau kata baginda Nabi, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, badiru bil a'mal, segera dalam beramal, jangan ditunda. Jamaah yang dirahmati Allah, penghapus amal itu diantaranya menolak kebenaran, menghalangi kebaikan, menghalangi jalan-jalan kebaikan itu untuk datang kepada seseorang, dan lalu dia putus jalan itu. Ulaika alladzina habitat a'maluhum, kalau mereka lakukan hal itu, putus semua amal-amal mereka. Makna putus di sini kata sebagian para ulama, semua amal salih yang pernah dia torehkan semasa hidupnya, Allah bakar seperti api membakar kayu sampai hangus tak bersisa. Kayu yang semula bentuknya kotak, habis gak tersisa. Yamhaq itu sering juga digunakan dalam kalimat ayat Allah di Al-Baqarah yang kemarin kita pelajari, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Yamhaq itu artinya bukan cuma musnah. Kalau secara letterlek musnah, yamhaq itu letterlek secara terjemahannya Allah memusnahkan riba, dan Allah yurbis sadaqah, menumbuh suburkan mereka-mereka yang hendak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat yamhaq di sini itu artinya digerogoti jemaah. Dari akarnya itu digerogoti. Dari akar digerogoti,
Jadi penghuni rumah itu ngerasa mah aman-aman aja, seolah aman-aman aja, kayak nggak ada sesuatu yang terjadi. Tapi digerogoti dari pondasinya, terus lama-lama rumahnya kok tiba-tiba hancur porak-poranda, ambruk tiba-tiba. Kalimat itu perumpamaan yamhaq, digerogoti dari dalam. Nggak kerasa tiba-tiba hancur, nggak kerasa tiba-tiba rusak, karena digerogoti dari dalam. Itu perumpamaan di Al-Baqarah tentang riba. Tentang ayat ini pun amal soleh seorang hamba tanpa dia sadari, dia mungkin ngakunya KTP-nya masih Islam, tapi begitu dia menolak kebenaran, mengingkari ayat Allah, lalu terus kemudian ada amalan-amalan mereka menolak, ada kebaikan pesan-pesan yang disampaikan, lalu dia tolak dengan bahasa yang lugas, maka sejatinya imannya sedang digerogoti. Sampai kapan? Sampai dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga terus mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya hadirin berhati-hati ya atas perihal-perihal yang mampu menggerogoti keimanan seorang hamba, karena boleh jadi tanpa sadar kita masih merasa KTP-nya Islam, tapi tanpa disadari perilaku kita adalah perilaku-perilaku yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Waktu itu ada seorang sahabat Nabi SAW tinggal sama Nabi, hidup sama Nabi. Dia mengikuti perang bersama Nabi. Tangannya tersayat pedang sehingga putus. Dia pun merasa sakit luar biasa atas apa yang dideritanya. Dia nggak tahan, lalu dia pun bunuh diri jemaah. Padahal sahabat Nabi ini bunuh diri. Dia menancapkan tombak ke dadanya dan dia pun mati karena bunuh diri. Ada kalimat masyhur dari baginda Nabi, yaqulu Nabi SAW, barang siapa yang mati dalam keadaan bunuh diri, maka sungguh dia akan diazab dengan bagaimana cara dia mati saat bunuh diri. Atau kama qala Nabi SAW dalam Kitabut Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi. Jadi siapa-siapa yang mati bunuh diri, dia akan diazab di hari akhirat sebagaimana cara dia mati. Kalau dia mati menombakkan, terus ditombakkan kayak gitu. Dan ini tentu jamaah ada hikmah yang diambil. Sekalipun pernah bertemu dengan Nabi, belajar bareng Nabi, berjihad bareng Nabi, belum tentu menjamin seorang itu bisa husnul khatimah di akhir wafatnya. Padahal Nabi dosennya, Nabi ada di hadapannya, Nabi kiainya, Nabi ustadznya, Nabi sebagai penyeru yang membersamainya untuk belajar. Tapi karena nggak tahan rasa sakit, akhirnya dia bunuh dirinya. Wala'iyadzubillah. Jamaah, maka teruslah mohon pada Allah supaya mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah hingga nanti kita wafat husnul khatimah. Karena tidak ada hal yang lebih ditakutkan oleh kita sebagai seorang muslim selain daripada hal-hal yang menggerogoti amal-amal yang selama ini kita lakukan. Di antaranya riya. Apa makna riya? Memamerkan amalan-amalan di hadapan manusia dengan tujuan mendapat pujian manusia. Mau nyari apa hadirin? Pujian manusia nggak akan pernah membuat kita merasa puas. Apakah setelah dipuji, pintar sekali ya, kita jadi lebih baik? Belum tentu. Apakah setelah dipuji, wow, rumahnya mewah, motor kendaraannya prima, tunggangannya bagus sekali ya? Apakah sesudah itu perut kita jadi kenyang? Enggak. Pujian manusia sebatas lisan, kita dibangkitkan di hadapan Allah sendirian. Maka siapkan diri kita untuk berpulang dengan sebaik-baiknya bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya sebab karena riya amal salih kita tergerogoti sampai hangus, sehingga bahkan memungkinkan habitat a'maluhum, hangus semua amalnya. Hadirin, ada sahabat Nabi SAW dulu gak punya sarung, cuma satu. Ada sahabat Nabi gak punya sarung kecuali cuma satu. Setiap kali salam dia gak zikir. Begitu Nabi SAW memimpin sholat, lalu menutup setelah rangkaian-rangkaian sholat dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sahabat ini pergi, gak zikir. Nabi pun memperhatikan
apa yang dilakukan sahabat ini. Sehingga pada satu ketika Nabi penasaran dan bertanya, "Ukama qal." Yaqulu Nabi SAW, "Hai fulan, kamu kenapa kok langsung pergi?" Kata sahabat Nabi ini, "Ya Rasulullah, saya sarungnya gantian sama istri, makanya saya segera pulang." Lalu Nabi pun SAW mempersilahkan ia untuk segera pulang karena memang istrinya juga menginginkan sholat tepat waktu. Tapi ada satu kesempatan laki-laki ini minta sama Nabi agar didoakan. "Ya Rasulullah, doakan saya supaya kaya raya. Nanti ya Rasulullah, kalau saya kaya raya, saya nggak akan lagi ya Rasulullah habis sholat, habis salam langsung jalan. Kecuali saya akan makin zikir, deket, terus begitu." Kesempatan pertama Nabi nggak langsung mendoakan. Kesempatan kedua Nabi nggak langsung mendoakan. 3 kali dia minta didoakan kaya raya. Akhirnya kesempatan ketiga Nabi mendoakan sahabat ini. Didoakan. Allah karuniai pada sahabat itu hewan ternak yang hamil. Lalu untanya melahirkan. Terus begitu, terus. Akhirnya dijual laku, beli lagi, jual laku, beli lagi. Sampai untanya yang tadinya hanya 1 ekor bertambah jamaah hingga sudah ribuan ekor. Tapi sayangnya, laqad darallah, sayangnya laki-laki ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malah tidak pernah menampakkan batang hidungnya ke masjid. Ditanya sama Nabi SAW, "Kemana laki-laki ini?" "Ya Rasulullah, dia disibukkan dengan perdagangannya." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diutus dan beberapa orang sahabat lain diutus untuk memintai zakat kepada laki-laki ini. Lalu datang utusan Nabi kepada laki-laki ini dan tidak mau memberikan zakat. Dia pulang lapor kepada Nabi SAW. Nabi terus kemudian memberi not kepada laki-laki tersebut. Sehingga pada satu ketika laki-laki tersebut kembali bangkrut dan dia pun kembali menjadi miskin seperti sedia kala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sadar bahwa apapun yang Allah berikan pada kita hari ini adalah yang terbaik, kita nggak akan ngoyo untuk segera terlihat tampil sukses padahal belum waktunya. Ada penyakit yang sekarang hampir menjangkiti banyak di tengah-tengah kita. Namanya penyakit istibto. Penyakit apa? Penyakit istibto ini adalah penyakit ingin cepat sukses sebelum waktunya. Ingin cepat kaya tapi nggak pernah mau melewati proses-prosesnya. Belum pantas punya mobil, maksain leasing ribawi untuk dapatkan mobil. Belum pantas punya rumah, maksain KPR rumah. Belum pantas memiliki handphone A, B, C dengan kualifikasi yang mungkin agak-agak mahal dan cukup lumayan tinggi nilai harga handphone tersebut, tapi maksain karena tampil gengsi. Itu namanya penyakit istibto. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya Nabi SAW juga pernah memberitahu kita pentingnya berproses. Jangan sampai seseorang itu sampai di titik di mana sebenarnya harusnya dia tuh melewati proses yang panjang sehingga di titik itu mentalnya siap. Yang sebenarnya belum mampu punya rumah tapi memaksakan berhutang, itu sejatinya mentalnya dia memiliki rumah tapi dalam keadaan mental yang belum siap. Orang belum, sebenarnya dia masih mampu menggunakan sepeda motor tapi maksain beli mobil. Dia sebenarnya adalah orang yang masih cukup mampu naik motor, tapi karena sudah terlanjur hutang mobil sehingga dia memiliki mobil dalam keadaan mentalnya belum siap untuk beli bensin mobilnya, ngerawat mobilnya, ganti olinya, perawatan-perawatan mahal lainnya. Mentalnya itu belum siap. Makanya berhati-hati sama satu penyakit ini hadirin, istibto. Penyakit di mana seseorang itu merasa ingin cepat sukses tanpa melewati proses yang padahal belum waktunya. Makanya kenapa ketika sahabat ini meminta, ya Nabi doakan saya kaya raya. Nabi pertama enggak mendoakan, kedua belum mendoakan. Karena kepada setiap sahabat Nabi itu tahu persis Allah pemberi rezeki terbaik untuk setiap hamba-hambanya.
Nah, jangan sampai jamaah kecepatan mendapatkan sesuatu yang padahal belum pantas. Lain ya, orang udah pantas nih, dia berproses dari sekian, tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, langsung tiba-tiba atas pertolongan Allah, Allah berikan kemudahan berproses terus, tangga 10, 20, 30 sampai ke tangga 100. Setelah dia berproses, mentalnya akan jauh lebih siap saat dia menduduki tangga yang ke 100 dibanding mereka yang tiba-tiba dari 1 langsung 100. Amal juga sama. Benteng amal agar supaya nggak bocor, agar supaya amal itu nggak jadi amal yang habitat a'maluhum, itu harus ada pondasi landasan yang kuat untuk membangun amal. Nggak ujuk-ujuk nggak ujuk-ujuk jamaah. Semuanya proses, nggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Nggak secara tiba-tiba. Semuanya berproses. Amal ada proses penjagaannya. Kapan waktu digoda, saat dia mentalnya siap, punya potensi jadi amal yang kuat dan jadi amal yang gak gampang rompal, jadi amal yang gak gampang tergerogoti oleh karena sebab sum'ah, riya, berharap kepada selain Allah, cari pujian manusia, cari viewers, cari followers. Makanya kata sebagian ulama, ada yang menyandarkan kalimat ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi saya lebih mengumumkan nasihat ini untuk kita semuanya. 4 ciri engkau riya. Yang pertama, ciri-ciri orang riya yang pertama, semangat beramal di tengah keramaian. Yang kedua, malas beramal ketika sendirian. Yang ketiga, dipuji akan membuatnya semakin terbang. Yang keempat, ketika dicaci akan membuatnya tumbang dalam beramal saleh. Ini ciri-ciri riya. Dapat pujian, senangnya bukan main. Begitu dicaci, berhenti di dalam beramal saleh. Nggak ada. Orang beriman nggak ada rumus kayak gitu. Orang beriman semuanya dia ngelihat seperti yang Nabi katakan, yu'jibunil fa'lu, aku takjub kepada al-fa'lu. Siapa al-fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimatut tayyibah. Orang yang kalau bicara selalu baik. Dalam kata lain, orang yang pembicaraannya selalu optimis. Dari mana nih nanti kita begini-gini? Bersama Allah. Berapa kali jemaah kita mengandalkan kemampuan kita, tapi kan saya nggak punya koneksi, tapi kan saya nggak punya link, tapi kan saya A, tapi kan saya B, tapi kan saya miskin, tapi kan saya nggak punya backingan. Berapa kali kita mengandalkan hal itu tanpa disadari. Kita sampai detik ini pun kadang masih punya orang dalam nggak? Gimana cara biar lancar administrasi? Gimana biar? Padahal kita punya Allah. Bukankah harusnya kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu cukup? Kadang amal kita tuh tergerogoti jadi habitat a'maluhum. Salah satu faktornya itu hancur amalannya. Sebab karena dia berharap pada manusia. Sebab karena dia salah bergantung. Makanya kalimat yang dulu pernah kami sampaikan kami ulangi. Siapa yang bergantung kepada orang kaya, sungguh dia sedang bergantung kepada makhluk yang paling lemah. Siapa yang bergantung kepada seorang penguasa, maka sungguh sekalipun ia berkuasa, ia sedang bergantung kepada makhluk yang paling lemah. Tapi siapa yang bergantung hanya kepada Allah, sungguh dia telah bergantung kepada zat yang paling kuat, yang tidak akan pernah sedikit pun mengecewakan setiap hamba yang menaruh harapan hanya kepadanya. Wa ila rabbika fargob. Maka hanya kepada Allah sajalah kita berharap. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ayat 23. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Taurat, mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Jadi yang menetapkan hukum di antara mereka dalam ayat ini adalah kitabullah, panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyahkuma bainahum, agar kitab yang Allah turunkan itu menjadi hukum di tengah-tengah kalian.
Summa yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Kemudian sebagian mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi daripada kebenaran. Allah mengingkari daripada orang-orang Yahud wan Nasara yang mana ketika turun kepada mereka Taurat dan Injil lalu mereka mengklaim, "Adalah kita pakai aturan main nenek moyang kita aja." Ini ayatnya. Begitu Allah turunkan Taurat dan Injil, mereka mengklaim, "Dah kita pakai aturan main nenek moyang kita aja." Wal'iyadzubillahi min dzalik. Padahal Allah perintahkan mereka, yaitu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sungguh Allah telah perintahkan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan atas mereka. Lebih-lebih setelah turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan mereka untuk mengikuti apa yang baginda Nabi telah beritahu. Ada dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, antara nomor hadis yang ke-37 sampai ke-40 itu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya kurang lebih, "La yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum." Kalian itu belum beriman hatta sampai hawahu, hawa nafsunya, tab'an lima ji'tu bih, mengikuti apa yang aku perintahkan, mengikuti apa yang Allah turunkan kepada diriku. Jadi orang dikatakan beriman ketika hawahu, hawa nafsunya, syahwatnya, itu semua disetir untuk taat sama Allah dan Rasulnya. Hidupnya adalah kacamata apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, apa yang Nabi cintai, apa yang Nabi ridhoi. Makanya semoga kita terus berdoa, semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mampu melaksanakan semua amal salih yang Allah dan Rasulnya cintai dan ridhoi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, barang siapa yang ridho atas apa yang Allah tetapkan kepada mereka, maka Allah juga ridho atas apa yang mereka ridho dari ketetapan Allah yang mereka ridhoi. Dalam bahasa Al-Bayyinah, ini sematan untuk gelar sahabat Nabi, tapi bisa juga kita amalkan agar supaya kita dapat ayat yang Allah firmankan berikut ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka? Karena mereka ridho kepada Allah. Mereka ridho Al-Quran di tengah-tengah mereka, hidup bersama mereka, menghukumi mereka. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, kalau terjadi perselisihan di antara kalian yang membuat kalian nanti terombang-ambing ke sana kemari, taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian ya. Kalau dua perkara ini kalian pegang, gak akan pernah keliru kalian selamanya. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jemaah, lifestyle, guidance. Kenapa kok subuh ini tadabbur? Temanya kita tadabbur karena persoalan di tengah-tengah kita, selain yang 50,25% itu belum bisa baca Al-Quran, ada persoalan berikutnya. Yang bisa baca Quran pun belum tentu paham maknanya, sedangkan tugas kita BPH AAB, baca P, pahami H, hafalkan semampunya A, amalkan A, ajarkan. Padahal tugas kita dan sikap adab kita kepada Al-Quran BPH sebagaimana dalam cuplikan dalam resume kitab Muntaqa Al-Adab Asy-Syar'iyyah wal Minah Al-Mar'iyah. Tapi banyak di antara kita baru berhenti sampai di B doang. B, baca. Belum P, belum H, apalagi AA. Makanya kesempatan tadabbur tiap subuh satu demi satu. Kemarin Al-Fatihah, alhamdulillah Allah izinkan selesai. Berikutnya Al-Baqarah, alhamdulillah selesai. Sekarang Ali Imran,
Terus saja gitu jemaah. Jadi Quran dipahami dengan baik, sehingga setelah bentuk pemahaman Quran itu dipahami dengan baik, mudah juga kita laksanakan dengan semaksimal yang kita bisa laksanakan. Persis seperti yang Rasul perintahkan, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan kepada kalian dari kebaikan-kebaikan yang Allah telah titahkan, lakukan semampu yang bisa kalian lakukan. Lalu terus kemudian mereka mencela, mereka kembali ya dalam bahasa jemaah. Ketika Allah perintahkan mereka liyahkuma bainahum, ini kitab Allah jadikan hukum di tengah-tengah kalian ya. Terus mereka saling mencela, maksudnya mencela kitab Allah. Mereka menghina terhadap apa yang Allah turunkan atas mereka, dan mereka membanggakan. Ini yang kemarin pernah jamaah pegang 206 Al-Baqarah. Mereka membanggakan penyimpangan dan pembangkangan yang mereka sedang lakukan. Coba dibuka Al-Baqarah 206 jemaah. Jadi mereka begitu diminta agar Al-Quran jadi hakim di tengah, agar kitabullah jadi hakim di tengah-tengah mereka, muncul kesombongannya, muncul kebanggaan terhadap pembangkangannya. Persis kalau kita jabarkan kembali, kita ketemu lagi sama ayat yang kemarin kita pernah tadaburi, Al-Baqarah ayat 206. Sudah ketemu? Dan apabila dikatakan kepada mereka, hei, bertakwalah kalian kepada Allah, akhadhathul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam. Maka ketika dikatakan bertakwalah mereka kepada Allah, bangkitlah kesombongan mereka. Bil ism, bertambah-tambahlah mereka bangga dengan dosanya. Fahasbuhu jahannam, maka nanti cukuplah untuk mereka neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wal iyadzubillahi min dzalik. Makanya dalam hadis Al-Baihaqi, Nabi bersabda, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang paling Allah benci, kalimat itu adalah ketika seorang teman menasihati sahabatnya, wahai sahabatku, bertakwalah kepada Allah, lalu dia mengatakan, urus saja dirimu sendiri. Itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ayat 23 ini ayat yang mengingatkan kita semua bahwa ada perintah dari Allah untuk liyahkuma bainahum, menjadikan kitabullah sebagai penengah di tengah-tengah mereka. Tapi ada sebagian orang di umat-umat terdahulu, bahkan sampai hari ini pun itu terjadi dan berulang, ada di kalimat ayat penggalan berikutnya, summa yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Tapi sebagian mereka malah yatawalla, berpaling. Dan bahkan bahayanya wahum mu'ridun, bahkan mereka menolak kebenaran. Mu'ridun, mereka sudah mah berpaling, diajak untuk dekat, belajar Quran, malah menolak kebenaran yang datang. Padahal ilmu yang paling penting untuk dipahami, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kita semua, Al-Quran ini pedoman hidup kita, adalah setelah adab, ilmu tentang Al-Quran, ilmu bagaimana kita mengamalkan isinya, agar banyak ayat dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga terjadilah liyahkuma bainahum. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Dan ini Allahu Akbar, kalimat ini sampai sekarang masih ada. Kalau kalimat sekarangnya yang barusan jamaah kita sama-sama baca, dzalika bi annahum, kenapa mereka berbuat kayak gitu? Kenapa mereka mengingkari ayat-ayat Allah? Kenapa mereka nggak mau beriman? Kenapa mereka menolak kebenaran? Qalu lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Kalau bahasa gampangnya, mereka bilang, gak apa-apa saya di neraka, paling di neraka juga cuma sehari 2 hari,
Kayak gitu jemaah. Sampai detik ini pun ada yang mengucap kayak gitu. Dan di beberapa cuplikan-cuplikan sosial media ada yang punya statement kayak gitu. Gak apa-apa di neraka. Gak apa-apa di neraka. Kan cuma sebentar aja, transit doang. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu yang membuat orang mengingkari kebenaran. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Ya kita mau masuk neraka paling ayyamam ma'dudat. Ya cuma beberapa hari aja. Kalimat itu tuh kalimat yang nanti berpotensi menjadi kalimat induk atas banyaknya keburukan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Kalimatnya sederhana aja, Mak. Lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Ya, masuk neraka paling juga cuma berapa hari doang. Itu kalimat induk yang turun-turunan itu bahaya, jemaah. Ada kajian kami durasinya 1 jam lebih. Kajiannya judulnya adalah 10 pembatal keislaman. Waktu itu hari Jumat. Masih ingat ya jemaah? Hari Jumat kita kajian 10 pembatal keislaman. Salah satunya kan menolak kebenaran, tidak mau ikut andil dalam statement mendeklarasikan kebenaran. Itu kan bagian tuh. Daripada yang tadi saya bilang menggerogoti, yang tadi kami bilang menggerogoti, yang hingga akhirnya orangnya ngerasa ya saya mah masih KTP-nya asalkan masih itu oke lah. Padahal akidah sudah digerogoti begitu dahsyatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirin, ada doa dari Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Teman-teman tulis di kolom komentar, sahabat TikTok, YouTube, Instagram, doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan, teguhkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Ayahanda, ibunda, sahabat semua yang dimuliakan Allah, jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita liyahkuma bainahum, kita malah yatawalla, berpaling. Bahayanya lagi mu'ridun, menolak kebenaran dan memalingkan wajah, berbalik arah. Lalu mengucapkan kalimat lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Ya elah, masuk neraka mah paling cuma beberapa saat doang. Masya Allah, innalillah, subhanallah. Dia nggak tahu ketika masuk neraka belum tentu punya tiket keluar. Sedangkan Allah berfirman kadang gandengan neraka itu dengan kalimat khalidina fiha abada. Kalau kamu sudah masuk, selamanya kamu di sana. Jannah pun demikian. Masuk surga ada gandengannya khalidina fiha abada. Syukur-syukur mudah-mudahan Allah izinkan kita semua jamaah offline maupun online masuk surga, surganya surga Firdaus, dan cara memasukinya tanpa hisab. Dulu Nabi pernah jemaah, ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Lalu ada sahabat Nabi yang angkat tangan namanya Ukasyah. Ya Rasulullah, doakan kami agar kami masuk surga tanpa hisab, masuk dari golongan itu. Yaqulu Nabi SAW, Ukasyah masuk surga tanpa hisab. Sahabat yang kedua angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya juga. Apa kata Nabi? Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Lomba dalam kebaikan itu, lomba jemaah. Makanya pesan Nabi riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau ngelihat kebaikan depan mata, sapu bersih semua amal salih sesuai yang bisa kita mampu. Mampu jamaah untuk buka puasain orang, buka puasain orang. Aduh gak kebagian jatah, bawa sendiri dari rumah. Mampu jamaah dengan Al-Quran, lakukan. Mampu jamaah dengan berzikir, lakukan. Mampu jamaah dengan ilmu, lakukan, sebarluaskan ilmu. Mampu jamaah dengan mencari nafkah. Cari nafkah itu pun juga kebaikan. Apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Kemarin ada pertanyaan jemaah,
Saya ini pekerja yang harus malam. Memang job desk saya itu kerjanya di malam hari. Saya belum punya pekerjaan kecuali pekerjaan ini. Bagaimana kalau misalnya saya tidak tarawih, tapi saya fokus dengan kerjaan saya, tapi saya sholat isya, bagaimana? Maka jawabannya jamaah yang dirahmati Allah, karena yang bertanya laki-laki dan beliau seorang kepala rumah tangga, mencari nafkah itu hukumnya wajib, sholat tarawih hukumnya sunnah. Kadang memang hidup gak seideal yang pernah kita bayangin. Kalau kita banyak uang, sebentar ya jemaah, kalimatnya, kadang hidup tidak seideal, hidupnya orang gak seideal dengan apa yang kita jalani. Mungkin kita hari ini lebih rezeki, mungkin kita hari ini mudah mencari nafkah, bahkan mungkin hari ini kita mencari 100.000 tuh atas pertolongan Allah begitu gampangnya. Bahkan mungkin untuk sekali waktu kita bekerja itu bisa untuk hidup 2 tahun lamanya, 3 tahun lamanya, karena keuntungan yang begitu banyaknya, sedangkan standar hidup yang kita punya sangat seminim-minimnya. Mungkin ada yang begitu, cukup sekali kerja terpenuhi kebutuhan selama 2 tahun. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi gak semua orang sama. Sebagaimana yang mungkin sebagian kita diberikan kelebihan rezeki sama Allah, kadang ada yang malam harus bekerja mencari nafkah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau bisa lisan ini terjaga dari mencela mereka, Ramadan setahun sekali loh, ya mosok gak terawih. Boleh jadi kalimat itu sedikit diubah menjadi kalimat ajakan. Mas, saya paham Mas kerja, tapi mudah-mudahan nanti pas libur kita bisa bareng-bareng ya gitu. Kalimatnya sedikit aja dirubah. Saya paham Mas kerja malam dan ini nafkahnya Mas, dan nafkah itu wajib, tapi mudah-mudahan pas libur kita bisa tarawih bareng, insya Allah. Iya ya Mas, iya makasih ya. Pasti gitu jemaah. Dan Nabi juga pernah kejadian toh, Nabi pagi-pagi ngaji di Masjid Nabawi. Kejadian di Masjid Nabawi. Dalam sebuah asar riwayat, jamaah nanti silakan buka dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang ketiga. Jadi Nabi lagi ngaji gini. Auqa maqal. Nabi menyampaikan kepada jamaah yang waktu itu kajian pagi. Lewat di hadapan beliau, kayak kita gini nih. Kita lagi ngaji gini nih. Tahu-tahu ada orang yang keluar. Kita lagi ngaji nih. Tahu-tahu ada orang yang gini, izin gitu. Kalau Nabi nggak izin nih, lagi ngaji, ini orang lewat. Kalau bahasa kita mah bawa peralatan ladang, ya cangkul, semua peralatan ladang dibawa. Lewat, sahabat nengok gini semua dong, karena lewat di kanan mereka atau di sisi dekat mereka. Lalu sahabat ada yang nyeletuk, ya Rasulullah, itu orang nggak ngaji ya Rasulullah. Dia malah lewat depan kita yang lagi ngaji dengan membawa perbendaharaan ke ladang ya Rasulullah. Apa jawab baginda? Auqa maqal. Yaqulu Nabi SAW, mereka sedang mencari nafkah untuk keluarganya, yang itu kewajiban. Kita ngaji, menuntut ilmu, ini juga kewajiban, sama-sama kewajiban, gak apa-apa. Hanya saja mungkin prioritas tiap masing-masing orang itu berbeda-beda. Nabi memaklumi banget jemaah, sangat memaklumi. Makanya ada sifat Rasul SAW di Quran surah 9 At-Taubah ayat 128, bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Nabi banget itu. Harisun alaikum ma'anittum, azizun alaikum harisun alaikum ma'anittum, bil mu'minina raufur rahim. Kalau sama orang beriman sayang bukan main. Mudah-mudahan kita mampu meniru baginda Nabi SAW. Lebih-lebih hadis terakhir jemaah, ini amalan kayaknya mungkin kita insya Allah semuanya bisa amalkan. Kana ajwa dan nas, Nabi itu orang yang paling dermawan, dan lebih-lebih lagi kedermawannya itu bertambah yakunu fi Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan, mumpung Allah kasih kita kelebihan harta, buka puasain orang. Allah kasih kita keleluasaan dari rezeki, fasilitasi itikaf. Kalau umur kita gak sampai pada nanti buka puasa,
minimal insya Allah kita dapat pahala niat, syukur-syukur dapat pahala membuka puasakan orang lain. Dan jangan pernah jamaah mengira umurnya akan sampai bertemu dengan Idul Fitri, karena umur tidak ada yang pernah tahu siapa di antara kita yang akan berpulang terlebih dahulu. Yang jelas maksimalkan tiap hari yang pernah kita lalui. Semoga ini menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan amal kebaikan. Barakallahu fikum. Sampai sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum tanya jawab, bagi sahabat yang hendak bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Lalu terus kemudian ada informasi sedikit di Masjid Fatimah Garung, insya Allah akan ada itikaf di 10 terakhir. Lalu di banyak masjid juga akan ada itikaf, salah satunya Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo pun juga ada. Jamaah di TikToknya Mafaga, TikToknya Uwir, jamaah bisa banget untuk ikut membersamai dalam memfasilitasi beliau-beliau untuk beritikaf, buka puasanya, sahurnya dan yang lainnya. Dan itu mudah-mudahan menjadi jariah buat kita bersama-sama. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik bulan adalah Ramadan. Au kama qala Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Waktu dan tempat diperkenankan, dipersilakan. Fadhal hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Saya akan bertanya satu pertanyaan Pak Ustadz. Mohon maaf agak atret sedikit ini, mentadaburi ayat 16 dan 17 Ali Imran. Surga lebih baik dari harta benda yang emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Sedangkan ayat 16 yaitu untuk orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Dan ayat yang 17 juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan harta, dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz, apakah penjabaran kami benar-benar beriman itu merupakan orang yang sabar, sedangkan Pak sabar aja belum tentu sabar? Orang yang benar, orang yang taat, infak hartanya dan mohon ampun sebelum fajar. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan jazaa Mas Hadi. Semoga Allah memulakan Mas Hadi suara besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah termasuk bagian daripada kebaikan-kebaikan yang Allah sebutkan, as-sabirina dan seterusnya tadi, orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat, orang-orang yang termasuk closing statementnya adalah wal mustaghfirina bil ashar, yang terus memperbanyak istighfarnya di waktu sahur termasuk kebaikan? Tentu saja jawabannya iya. Dan itu Allah menegaskan, Quran surah Yunus ayat 58. Quran surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, karena fadl dan rahmat dari Allah kepada kita, kita bisa terus mengingat namanya, berzikir, bersabar, beramal salih, sapu bersih semua amal salih, membuka puasakan orang lain, memfasilitasi banyak episode kebaikan. Dan tahu nggak jamaah, Allah bilang apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu semua lebih baik dari apa yang kita kejar dan kita cari selama ini dari perkara dunia. Itu lebih baik dari semua perkara dunia yang selama ini kita kejar dan kita cari-cari. Huwa khairum mimma yajma'un. Jadi sabar lebih baik daripada dunia dan seisinya.
dan segala macam bentuk kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu memang demikian. Barakallahu fikum. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu semua lebih baik dari yang pernah kita kejar dari perkara dunia. Tulis di kolom komentar Quran surah Yunus ayat 52. Ayat 58. Ayat 58. Barakallahu fikum. Ada lagi hadirin fadhal dari TikTok, YouTube boleh. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran bagi Ustadz dan kaum muslimin. Pertanyaan dari YouTube Ustadz dari Teti Rusmianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Ustadz, tetanggaku non muslim tapi mereka ikut berpuasa, berdosakah bila kami ngasih bukaan puasa buat mereka? Jazakumullah khairan Ustadz. Tahadu tahabbu. Pertama, semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Nabi itu pernah bersabda, tahadu tahabbu, boleh kalian memberi hadiah. Siapa yang beri hadiah akan tumbuh rasa cinta daripada mereka. Lah pertanyaannya ini kan, kalau memberi buka puasa kepada ahli kitab itu seperti apa? Kalau memang dalam tanda petik hadiah secara umum saja, tidak ikut serta memfasilitasi kemungkaran yang beliau laksanakan, atau tidak ikut serta dalam kemaksiatan kepada Allahnya, maka hadiah secara global umum Nabi pun pernah menerima, diantaranya kain dari seorang raja yang raja ini belum beriman, Nabi terima hadiahnya saja. Tapi kalau yang dimaksud mensupport daripada ajaran-ajarannya, mensupport daripada hal-hal yang demikian itu, maka kalimat statement kita jelas, lakum dinukum waliyadin, bagimu, bagiku sebaiknya dihindari. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ringankan lisan ini berzikir, ringankan tangan ini berderma, ringankan kaki ini melangkah ke tempat yang Kau ridhai, mudahkan hati ini membesitkan yang baik-baik, mata ini memandang yang baik-baik, telinga ini mendengar informasi yang baik-baik, tangan ini mengetik ketikan yang baik-baik yang bermanfaat bagi kami yang memposting, yang membaca, dan juga bagi mereka yang melihatnya. Ya Allah, ya Allah, karuniai apa yang Engkau titipkan pada kami dalam ilmu, harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, kesehatan. Anugerahkan ya Allah untuk tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahilah kami putra putri buah hati yang semakin salih salihah, buah hati yang ahli ruku, ahli sujud, ahli sadaqah, ahlul Quran. Jadikan anak cucu keturunan kami kelak menjadi orang-orang yang besar manfaatnya bagi umat di bidang yang mereka tekuni masing-masing ya Allah. Ya Allah, kami punya banyak impian agar terus masjid ini bisa berpendar manfaatnya kepada sebanyak-banyaknya hamba-Mu ya Allah, mengetuk pintu hidayah, menghantarkan jembatan kebaikan pada sebanyak-banyaknya hamba-Mu ya Allah. Rahmati, ridhoi, berkahilah ya Allah. Ya Allah, ada banyak sekali keinginan kami untuk terus bisa bermanfaat. Ada pasar Jumat, ada iktikaf yang besok akan menjamu tamu-tamu rumah-Mu di rumah-Mu ini ya Allah. Maka mudahkan kami untuk memfasilitasi dengan fasilitas terbaik bagi tamu-tamu-Mu ya Allah. Sungguh mereka adalah tamu-tamu-Mu, Engkau jugalah yang akan menjamu beliau dengan jamuan terbaik dari-Mu ya Allah. Ya Allah, titipkan kepada hati kami keikhlasan, kesabaran, ketabahan, ketulusan, agar setiap episode amal salih tidak gugur, tidak rusak, tidak digerogoti dengan riya, tidak digerogoti dengan secercah sum'ah.
Anugerahkan kami ya Allah benar-benar hati yang murni, tulus ikhlas ibtigha'a mardatillah, hanya berharap ridha dan hanya berharap wajah Engkau ya Allah. Ya Allah, anugerahilah kami dengan izin-Mu dan mampukan serta pantaskan kami dengan karunia-Mu ya Allah, agar kami mampu beramal salih yang membuat kami pantas masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Izinkan kami semua menghuni syurga Firdaus tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah memuliakan jamaah dunia akhirat, dan insya Allah kalau Allah beri izin kita masih ada umur yang diberkahi, besok kita lanjut dalam Ali Imran di ayat yang ke-24 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam buat keluarga di rumah. Buat teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan di TikTok Mafaga, TikTok Masjid Fatimah Garung akan terus di live tarawih, terus tadabbur, tadarus, kajian subuh syuruk akan terus di live. Jadi kalau di sini teman-teman belum lihat live di akun Irfan Rizky Haas, sahabat bisa live di TikTok di akun TikToknya Masjid Fatimah Garung. Terima kasih banyak. Salam takzim keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.